Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samuel Tamban, PMB 23510844. Di sini saya akan menjelaskan eh, tugas dari pertemuan 4, yaitu Introduction to Vue.js. Baik, di sini apa itu Vue.js? Vue.js adalah sebuah framework JavaScript progresif yang digunakan untuk membangun terbuka pengguna user interface atau UI. Framework progresif artinya Vue dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk memperkaya sebagai kecil halaman web dengan interaktivitas atau untuk membangun satu halaman single page application yang kompleks dari nol. Fokus pada tampilan di sini untuk Vue secara utama berfokus pada view layer, lapisan tampilan, yaitu apa yang dilihat dan diinteraksikan oleh pengguna di browser. Kenapa memilih Vue.js? Mudah dipelajari, sintaksnya bersih dan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript standar, sehingga lebih mudah diadopsi oleh pemula maupun pengembang pengalaman. Aktif. Ini adalah kekuatan utamanya. Vue secara otomatis melacak perubahan pada data dan memperbarui tampilan DOM secara efisien. Anda mengubah data, UI mengikutinya. Performa tinggi, sangat cepat dan ringan menggunakan sistem virtual DOM untuk meminimalkan operasi pada DOM asli yang membuat rendering menjadi sangat efisien. Ekosistem lengkap, didukung oleh tools kelas dunia seperti Vite untuk Google Tool dan Pinia Step manajemen serta memiliki komunitas yang besar dan aktif. Sistem pendukung Node.js dan Vue. Node.js sebuah lingkungan yang memungkinkan kita menjalankan kode JavaScript di luar browser, yaitu di server atau di mesin lokal kita. Karena kita tidak menulis kode Vue di Node.js, tetapi kita membutuhkan untuk menjalankan tools pengembangan modern seperti Vite, standar paket atau NPM, dan proses build. Lalu ada Vite, artinya sebuah build tool modern yang berfungsi untuk membuat dan menjalankan proyek pengembangan web kita. Penggunanya ini untuk memberikan pengalaman pengembangan yang sangat cepat berkat server development yang mulai dalam sekejap dan hot model replacement atau HMR yang instan. Aktivitas. Pengertian aktivitas sebuah sistem di mana antarmuka pengguna UI dan data saling terhubung. Ketika data variabel JavaScript berubah, maka semua bagian dari UI yang menggunakan data tersebut akan otomatis diperbarui tanpa kita perlu menulis kode untuk manipulasi data secara manual. Analoginya banyak. Di sini sebuah spreadsheet, jika Anda mengubah nilai sel A1, semua formulir yang menggunakan sel A1 akan otomatis menghitung ulang hasilnya. Variabel reaktif dengan ref. Ref adalah sebuah fungsi dari Vue untuk menciptakan sebuah variabel reaktif. Fungsi ini membungkus nilai primitif seperti teks, angka, dan boolean atau objek dan membuatnya bisa dilacak oleh sistem reaktivitas Vue. Sintaknya di sini ada import ref from Vue. Const nama variabel, lalu sama dengan ref nilai awal. Cara mengakses dalam blok script nilainya diakses dan diubah menggunakan properti Vue. Contoh nama variabel Vue sama dengan nilai baru. Dalam template, Vue secara otomatis membukanya sehingga Anda dapat bisa menulis nama variabel saja. Lalu ada text interpolation. Ini cara paling dasar untuk menampilkan nilai dari variabel reaktif atau data JavaScript langsung dalam template HTML. Sintaksnya di sini sintaks yaitu ini fungsinya itu Vue akan mengambil apapun yang ada di dalam kurung karawal ganda mengevaluasi sebagai ekspresi JavaScript dan mereda hasilnya sebagai teks di halaman web. Ini adalah one way binding, data mengalir dari script ke template. Contohnya adalah P, pesan hari ini, kurung karawal, pesan, lalu P. Terus ada front bending atau view model. Ini itu sebuah direktif perintah khusus yang menciptakan ikatan data dua arah, two-way data binding antara elemen form seperti input, text area, select dengan sebuah variabel data. Dua arah artinya di sini adalah jika pengguna mengetik di dalam input, nilai variabel ref akan otomatis diperbarui. Jika nilai variabel ref berubah melalui kode, nilai ditampilkan di input juga akan otomatis berubah. Tinggal contohnya input view model sama dengan nama pengguna. Terus ada event registering.
Pengertiannya di sini adalah sebuah direktif untuk mendengarkan dan bereaksi terhadap event DOM yang dituju oleh pengguna. Itu bisa berupa klik mouse, input keyboard, mouse over, dan lain-lain. Sintaknya sini menggunakan von, nama event atau singkatnya populernya simbol at. On klik sama dengan nama fungsi menjadi klik nama fungsi. On submit sama dengan nama fungsi menjadi submit dan nama fungsi. Fungsinya di sini untuk ketika event terjadi pada elemen tersebut, view akan menjalankan fungsi atau ekspresi JavaScript yang ditentukan. Lalu ada atribut banding. Pengertiannya aktivitas. Sebuah direktif digunakan untuk mengikat bin nilai dari sebuah atribut HTML variabel reaktif. Ini memungkinkan atribut menjadi dinamis dan berubah sesuai dengan standar aplikasi. Sintaknya di sini menggunakan vben, nama atribut atau singkatan populernya titik dua. Vben titik dua kelas sama dengan nama kelas menjadi titik dua kelas sama dengan nama kelas. Lalu vben titik dua disable menggunakan is button disable menjadi titik dua disable menggunakan is button disable. Contoh kasusnya itu untuk mengubah warna elemen dengan titik dua kelas menampilkan gambar berbeda dengan sama jadi dua versi atau menonaktifkan tombol dengan titik dua disable. Lalu ada tampilan kondisional atau VIF. Pengertiannya itu sebuah direktif untuk mengontrol apakah sebuah elemen atau blok HTML harus dirender atau tidak berdasarkan kebenaran root ines dari suatu ekspresi JavaScript. Cara kerjanya di sini if sama dengan kondisi kedua, jika kondisi bernilai true, elemen akan dirender, dibuat dan dimasukkan ke dalam DOM. Jika false, elemen akan benar-benar dihapus dari DOM. Lalu ada else if kondisi lain harus mengikuti if atau else if lain memberikan kondisi alternatif. Lalu ada else di sini akan dirender jika sebuah kondisi if dan else if sebelumnya bernilai false. Terima kasih. Baik, itu sudah dapat saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya saya akan live coding untuk materi ini. Oke, baik, di sini kita akan live coding, di mana kita akan membahas introduction for Vue.js. Baik, di sini sebelumnya kita pertama-tama itu untuk menginstal Node.js. Nah, ini adalah untuk long term supportnya. Nah, setelah di install, di sini kita coba akan memastikan. Nah, ini kita memastikan apakah sudah terinstall dengan benar. Oke. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke membuat folder proyek dengan file yang dibutuhkan. Kita running. Oke, nah di sini kita yeskan saja. Nah, di sini kita akan disuruh bikin nama dari view-nya. Kita buat pertemuan 4 saja. Oke. Di sini kita akan memilih memilih IP-nya. Di sini kita akan pilih JavaScript. Oh, sorry. Kita pilih TypeScript saja. Lalu kita enter saja. Setelah itu kita cd. Baru kita npm install. Oke, selanjutnya kita coba npm run.
di sini bisa kita lihat, kita akan membuka ya. Baik, di sini sudah kita lihat ya, untuk menjalankan RAM-nya. Baik, selanjutnya kita konversi aja. Oke, selanjutnya kita lihat ini sudah ada. Nah, kita buka di bagian CRC, FPU. Nah, kita akan mengubah ini menjadi dasarnya saja. Dan Ctrl S. Oke, lalu sini kita akan menggunakan eh, variabel reaktif atau ref dan teks interpolatif. Nah, langsung saja kita hapus bagian ini. Nah, kita Ctrl Save. Lalu kita akan membuat ini ini. Nah, ini bisa kita lihat untuk penggunaan ref. Lalu kita akan coba. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan vModel. Kita tambahkan vModel. Oke. Nah, di sini coba kita lihat lagi. Oke, di sini bisa kita lihat untuk penggunaan vModel kita bisa mengetikkan nama kita. Nah, di sini akan ada muncul halo nama saya Samuel. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan event listener. Di sini kita akan mengubah lagi di app view-nya. Kita menggunakan ini menggabungkan ketiga-tiganya. Lalu proses. Di sini bisa kita lihat ada tombol untuk mengklik. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan atribut bending. Nah, yang dimana kita akan mengubah atribut HTML seperti kelas, ID, disable secara dinamis berdasarkan data. Nah, di sini di sini kita akan ganti lagi di app view-nya. Oke, kita ubah app view-nya. Nah, lanjut kita akan melihat lagi ya. Baik, di sini sudah terlihat ya untuk penggunaan atribut bendingnya. Nah, atribut bending. Lalu selanjutnya kita akan mm, menampilkan atau menyembunyikan elemen sepenuhnya berdasarkan suatu kondisi atau if. Oke, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini milik kelas dinamis. Nah, ada pesan yang hilang.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan 4. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.